Racer nih, tapi mogok. Primo CS, gue lagi ngapain? Lo lihat dong, kali ini bajunya aja sama banget sama motor yang ada nih. Lo lihat ya, pamer dikit nih. Tuh. Nah, Primo CS, kita ketemu lagi kan. Jadi ada apa nih? Ada dua motor yang gue suka banget gayanya, yaitu Cafe Racer. Cafe Racer memang satu gaya dari custom culture yang paling unik menurut gue karena bentuknya. Jadi mereka itu dibuat untuk mengejar kecepatan setinggi-tingginya di angka speedometer. Walaupun kadang-kadang nggak pakai speedometer, tapi bentuknya selalu identik dengan nunduk dan kaki ada di belakang. Nah, untuk itu gue seneng banget dapat kesempatan untuk dapetin nih review dua motor ini nih punya temen gue. Jadi ini ada dua motor. Ini bangunan temen gue, Dimas dari Streetmate, temen gue lama. Yang mana sekarang juga dimilikin sama temen gue lama juga, namanya Chandra. Memang nih dia seorang kolektor yang dulunya suka Vespa sama Lambretta, juga suka sama motor custom, khususnya Cafe Racer. Jadi ini ada dua Honda, dua Cafe Racer dengan livery Honda Racing zaman dulu, zaman jebot, HRC. Nih, temennya dia dengan bentuk yang kecil, dan ini ada dengan bentuk yang lebih besar. Nah, cuman yang gue mau ceritain adalah yang ini nih, biangnya. Ini ada satu Honda CB 125 lansiran tahun 79-80 yang dirubah jadi Cafe Racer, guys. Yang mana akan gue bacain satu-satu. Kenapa ini gue ambil? Karena menurut gue ini adalah bentuk Cafe Racer atau pure classic Cafe Racer yang bener-bener bentuknya identik dan bener menurut gue. Seperti ini kurang lebih. Jadi kadang-kadang kalau gue lihat ya, mungkin banyak orang yang punya spirit Cafe Racer yang sah-sah aja sih, apalagi mereka pakai motor yang keluaran baru, nggak ada masalah. Tapi yang bentuknya klasik, gue pengen lo lihat seperti ini kurang lebih. Nih, yang pertama adalah sasis panjangnya Cafe Racer itu memang dibuat dari basic motornya itu sendiri. Ini dari basic Honda CB. Jadi dia panjangin, diturunin, gak lupa U-bend atau pipa belakang ini ditekuk untuk buntutnya. Lanjut, di sini dia install tangki dari fiber. Bentuknya yang pipi panjang untuk zaman dulu disebutnya long range. Dia kecil, panjang, nggak lebih dari 10 liter karena dia nanti akan dikempit sama paha saat kencang. Lanjut lagi adalah buntut. Memang dibuat single seater dengan posisi seperti ini, dengan buntut kecil untuk nambahin oli dan lain-lain, khususnya untuk 2 tak atau misalnya untuk tambahan bensin, dengan sedikit kecil cushion untuk penunggang. Lanjut, yang lo nggak boleh lupa adalah pasang fairing yang benar. Nah, ini menurut gue adalah position dari fairing yang juga sangat benar. Jadi fairing Cafe Racer, dia ada bukaan angin untuk shroudnya, posisi stang nunduk, posisi kaki ada di belakang, di atas dari sebuah knalpot yang satu atau dua. Yang jelas mesin tetap terekspos karena kalau untuk dibuka atau kalau kenapa-napa harus gampang. Nah, ini yang gue bilang bentuknya sangat identik dengan classic Cafe Racer. Walaupun dia juga depan dikasih spakbor kecil, jadi ini bisa atau tidak pakai spakbor. Tapi beberapa orang juga memakai spakbor karena untuk mengurangi cipratan dari depan. Dan itu nggak masalah. Zaman dulu pun trennya ada. Nah, kalau belakang sebagian besar itu yakin dia harus dibuka karena untuk weight reduction. Nah, di motor ini lo bisa lihat selain dia pakai velg casual, walaupun ini dari Honda dan ini aftermarket, tapi dia dibalut sama ban slick yang memang identik juga dengan kecepatan. Jadi seluruh motor atau ornamen yang nempel di motor ini sudah gue bisa bilang ini identik dan bener. Makanya jadi gue senang banget dapat motor ini untuk gue review. Nah, Honda ini kalau lo mau lihat,
posisinya dia harus identik dengan menunduk. Cafe Racer tuh, Classic Cafe Racer itu motor balap lintasan, tapi juga dipakai sama mereka-mereka yang suka kecepatan di jalan raya. Walaupun ini sebenarnya sebuah culture yang memang dulu tumbuh di Inggris tahun 50-60. Bentuknya seperti ini nih, tuh. Jadi lo bisa lihat stang model clip on jepit, jarak fork itu diturunin, stang clip on nempel di fork kiri dan kanan, jadi dia posisinya nunduk seperti ini. Nah, posisi seperti ini diharapin adalah gunanya untuk menembus kecepatan angin atau membelah tanpa terlalu banyak hambatan. Jadi apabila seorang racer cafe racer untuk berjalan, dia diharapkan dengan posisi menunduk seperti ini. Mungkin helmnya mesti yang oke dong ya, minimal merek dan branded. Terus kaki juga lo jangan lupa bahwa kakinya harus ada di sini, di belakang, karena begitu motor cafe racer ini kita bentak, dia akan naik depannya. Jadi dia untuk ditekan lagi ke depan, juga untuk ditahan saat posisi brake atau ngerem tuh. Jadi gunanya posisi ini tuh sangat penting untuk seorang racer, atau misalnya lo mau ngejar kecepatan sebener-benernya. Nah, dari bentuk yang ini pun lo bisa lihat beberapa ornamen tambahan yang gue seneng juga. Dia lengkap, dia pasangin ini kaca atau screen juga, memang ini untuk membuang atau membentuk aliran udaranya ke atas daripada motor, selain yang fairing ke samping. Nah, lu juga bisa lihat di sini, karena ini motor juga dipakai untuk harian, atau lo bisa jalan di jalan raya, karena ini motor terregistrasi, tentunya harus ada plat nomor. Jadi sebagian anak-anak tetap memasang plat nomor legal atau registration plate di sebelah sini. Lo bisa lihat dari sebelah sini ya. Nah, sisanya adalah ini yang gue bilang bentuk daripada sebuah cafe racer yang sangat benar. Jadi dia bentuknya harus benar, membelah udaranya juga harus benar, ban-ban harus benar, brake, rem depan, semuanya harus benar. Karena unsur safety di saat kecepatan lo butuh banget. Nah, sisanya dari sebuah replika ini juga hanya untuk menemani si gede. Oke? Nah, jadi Primo CS saat ini semua gaya itu dikembangkan dengan masing-masing user atau bengkel untuk menaikkan kreativitas mereka. Salah satunya Dimas lewat Cafe Racer ini, dua Cafe Racer ini. Jadi ayolah kita tetap mempertahankan culture di saat pandemi. Kita juga tetap harus kreatif untuk anak-anak bengkel, juga untuk lo yang suka sama culture-nya. Ayo kita pakai Cafe Racer lo. Lo bisa pakai weekend atau daily use. Mungkin daily use pegel kali ya. Jadi weekend cocok banget. Makanya ini gua namain Weekend Racer jadinya. Oke? Nah, untuk Primo CS mungkin lo bisa lihat detailnya. Sekian dari gue. Jangan lupa lo harus dukung channel gue dengan like, comment, share, yang pasti lo harus subscribe channel ini. Oke? Sampai ketemu lagi ya. Dah.